Nah, ini kan pada dasarnya kenapa itu disuruh? Begitulah bersihnya, karena selesai itu kita bangun tidur, aktivitas tangan ini di luar kan, pegang itu, pegang ini, apalagi dari kamar, pegang ya pintu, pegang segala yang mau dipegangi. Kenapa itu tangan di luar? Begitulah Islam itu ya, kita bilang sensitifnya di dalam memandang nilai. Makanya jangan begitu bangun tidur langsung makan, itu bahaya kali kita bilang kan. Inilah kalau kita bilang orang yang penyakitan dan sebagainya bisa timbul ya, walaupun pernah saya sampaikan pada waktu kita cerita apa itu gerakan cuci tangan, terlambat itu gerakan cuci tangan itu ya, cuma karena nggak ada kerja aja, yuk gerakan cuci tangan, bikin gerakan cuci tangan. Dalam Islam belum gerakan cuci tangan rame-rame masal, selesai itu lewat. Kita malah setiap bangun tidur cuci tangan di luar, karena aktivitas tangan ini di luar yang sangat berperan dia di dalam kehidupan kita. Ini satu ya pada dasarnya. Begitulah sensitifnya agama kita ini, begitulah hebatnya Rasulullah itu yang mencanangkan gerakan cuci tangan itu kapan? Ya, begitu mata kita melek langsung itu dianjurkan sebagai satu perbuatan ya. Ini hal yang sangat indah, kita bilang betapa Islam itu menjaga dia. Nah, pada sisi penampilan kan juga digambarkan seperti di surah ya Al-A'raf 31 itu. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ya, hendaklah kamu berhias ketika kamu masuk ke masjid. Ya, ini kan artinya apa? Gak mungkin orang berhias tuh pakaian sembarangan. Pasti juga bersih dia. Dia akan bersihkan diri, apalagi ke masjid, tentu akan melakukan sholat, apalagi dilakukan berwudu, mencuci muka, tangan, kepala, kaki. Nah, ini kan juga menunjukkan satu nilai bersih. Nah, banyak ya sisi-sisi yang kalau kita lihat tidak terlepas Islam itu dari begitu sensitifnya kebersihan. Bahkan disunatkan mau sholat Jumat dengan mandi dulu. Nah, ini kan hal-hal yang sangat mendasar sekali ya. Yang namanya lah kita siang sudah beraktivitas, kadang bau keringat, nggak tentu bau asap dan sebagainya. Sempat mandi, mandilah dulu. Habis itu baru ke masjid itu penampilannya apik, bersih dia. Ya, jadi kalau kita lihat orang Islam ini nggak ada yang kumal, yang butek, kita bilang betulnya nggak ada ya. Yang hidup tuh sembarangan aja, apa nggak begitu. Kalau mau memang dituruti tatanannya, insya Allah. Ya. Nah, ketika kita mungkin akan bergaul, bercerita, bercakap, kita akan tersenyum. Apa yang paling mendasar situ gigi kita yang nampak. Maka Rasul menganjurkan laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Apabila ya kalaulah tidak memberatkan umatku, kusuruh dia menggosok giginya itu bersiwak ketika mau sholat. Nah, kalau para pakar dentis itu ya, ahli-ahli gigi itu, dokter-dokter gigi ya selalu ya gosok gigi lah 3 kali, pagi, siang, pagi, malam mau tidur ya, pagi, siang, sore itu mau tidur, kan itu masalahnya. 3 kali dia bilang. Kita malah setiap mau sholat, cobalah sholat wajib aja udah 5 kali. Makanya kalau kita bilang bicara gigi Rasulullah tak bermasalah, ya jelas kita kadang anak kita hancur giginya kan, masih SD aja dah ya berantakan gigi itu, nggak jelas dia. Kenapa? Sampai kebersihan itu pun dipantau. Begitulah ya, kita bisa bayangkan kalau kita nggak punya gigi senyum kan ngeri orang nengok kita ya, lolos saja begitu. Nah, gigi itu kan juga merupakan lambang keindahan dalam kehidupan kita. Jadi banyak ya kalau kita mau melihat ya betapa Islam itu sangat memperhatikan sekali nilai-nilai kebersihan ya, nilai-nilai keindahan kita bilang. Nah, ini hal-hal yang sangat mendasar sebenarnya yang tidak bisa kita abaikan ya. Hal-hal seperti inilah ya, makanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini ya, kita tidak tahu apakah manusianya tahu aturan apa tidak ya. Sampah sembarangan, main buang begitu aja ya, di rumah pun kadang-kadang nggak teratur, kita bilang betaburan, belum lagi di jalan ya. Kita kadang-kadang anehnya itu cenderung meletakkan ataupun memberikan tanggung jawab pada orang lain. Kan ada dinas kebersihan, kan ada ini, ada itu, ya udah masa bodoh, yang penting kan itu kerja orang itu, orang dia digaji kok. Nah, kadang-kadang urusan gaji itu malah itu yang menjadi alasan. Sebetulnya tanggung jawab itu secara pribadi ya kita tanya, kita punya iman nggak? Punya, kerjakan.
Ingin nggak dicintai Allah? Ingin, kerjakan. Pengen nggak sehat? Pengen, ya lakukan. Ya, pengen nggak sebetulnya rapi, enak dipandang? Ya pengen. Kita nggak usah ya memandang orang lain pada sisi kalau ini insya Allah ya dilakukan, nggak ada ya hal-hal yang buruk. Makanya kita kadang-kadang heran kenapa di negara-negara lain ya, cuma mungkin alasannya banyak ya, tapi yang pasti bahwa mentradisikan, mendidik ya, melakukan kebiasaan-kebiasaan itu ya memang harus dimulai lah ya dari rumah ya, dari skala yang kecil ya, karena seperti di negeri kita nih nggak jelas ya. Kenapa saya katakan begitu ya, karena itu dibikin tong sampah nggak dibuang situ, dibikin telepon umum tinggal tempatnya ya, dibikin halte bus dicoret-coret, nggak ada yang genah kita tengok ya. Apa yang dibikin fasilitas umum ya, tidak ada tanggung jawab untuk menjaganya itu kan. Ini yang heran kita ya. Makanya kenapa dikaitkan dari hal yang sifatnya bersih, karena kalau kita memandang ke diri kita sendiri insya Allah ya, apalagi kalau dikaitkan ya bahwa nilai yang paling indah itu kan jelas ya, kita tuh menyayangi saudara kita seperti menyayangi diri kita sendiri. Artinya bahwa baik itu nilai kebersihan, nilai apa saja, cobalah kalau kita kena bagaimana, tentu orang lain juga nah ke arah itu dia. Kalau kita sakit dengan apa bagaimana ya, begitu juga orang lain tidak nyaman dia ya dengan tidak bersih itu. Inilah ya. Kenyataan-kenyataan seperti ini Bapak Ibu hadirin hadirat dan para pendengar jelas sangat-sangat ya memberikan satu nilai perhatian khususlah secara pribadi-pribadi kita, bahwa Islam memperhatikan penampilan-penampilan secara baik ya, bersih, tidak berlebihan ya, kul wasrob ya, walbas wala mahillah. Itu kan jelas digambarkan, makan, minumlah, berpakaianlah, jangan berlebih-lebihan. Nah ini kan menunjukkan satu sisi di mana memang tuntutan ya, sekalipun itu pada sisi apa. Kadang kalau sudah nilai berlebihan itu kan sangat buruk dia dalam kenyataan yang ada. Nah kemudian lagi kalau kita bicara masalah bersih ini kan jelas sekali ya, seperti tadi digambarkan masuk masjid ya, ya indah, dimana sebelumnya juga disuruh kita mandi ya, masuk masjid mandi, berwudu, pakaian yang bagus. Ini jelas menunjukkan lagi kepada kita bahwa sisi menghadap Allah itu juga tuntutannya, sampai ya syarat sah solat pun ya bersih badan, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Sampai begitu gambaran yang begitu tingginya kita bilang hal-hal ya. Belum lagi ke dalamnya, kalau kita bicara ke dalamnya tawabin, bagaimana hati kita dituntut niatnya yang bagus. Kemudian sisi lain juga ya perbuatan-perbuatan kita yang akan mengotori, mencemari nama baik, merusak kita bilang tatanan ya, adab-adab yang ada, moral yang tidak ada, cepatlah segera bertobat. Ini kan hal yang juga membersihkan kita, dan wajar kalau digambarkan Rasulullah tadi, la yadkhulul jannata illa nazif, tidak akan masuk surga ya kecuali orang yang bersih. Jadi surga itu bersih dia, dan layak ditempati orang-orang yang bersih. Apalagi ya digambarkan bagaimana ya keindahan yang luar biasa ya. Kalau kita bilang efek atau dampak positifnya di dalam kehidupan kita di akhirat nanti ya, muka yang bersinar bercahaya, kepala yang akan diletakkan ya mahkota yang indah dari permata yakut ya, tangan-tangan yang akan mengambil ya makanan buah di surga yang begitu lezat. Semuanya kan tuntutan, karena bersih di dunia lah maka layak mendapatkan ya kemuliaan sebersih itu. Jadi makanya menata apa yang akan kita dapatkan di akhirat itu, padahal pada dasarnya di dunia inilah yang harus kita mampu mensikapi secara baik. Jadi tidak sembarangan, hidup ini nggak sembarang-sembarangan begitu ya. Kita aja kalau tengok orang bajunya kumal ya, butek ya, maaf kadang-kadang kita lihat ada orang yang pikirannya nggak sehat itu ya, berjalan terus ya, nggak mandi-mandi
ya baju pun dari yang putih berubah jadi coklat, baunya luar biasa. Nah kita nih nauzubillah ya, kalau kita tidak membersihkan diri ya, bau kita itu saya pun sudah nggak nyaman. Apalagi kalau kita bicara bangkai kita nih ya, bangkai kita nih kalau sudah mati itu luar biasa juga baunya, kita bilang yang ya sangat menyengat. Bahkan saya pernah baca itu ya, salah satu kenapa ya tentara Amerika yang di Vietnam dulu pulang itu mereng otaknya ya, kenapa? Karena saraf kepalanya itu rusak dihantam zat baunya manusia itu. Karena Vietcong itu dulu ceritanya kalau mati kawan itu dibiari sampai jadi tengkorak dalam apa itu ya, penjara itu. Nah begitulah kita bilang, makanya wajar kita bilang kebersihan itu ya sangat mendasar bagi kita ya. Untuk kita sendiri pun kadang ada ketidaknyamanan di dalam diri kita ketika ada bau itu kan. Inilah ya, sekali lagi bagi kita bahwa Islam agama yang bersih, dan kita harus pahami apa yang terkandung dalam kebersihan itu. Ada apa nilai yang bisa kita ambil secara mendasar, besar dan sangat tinggi. Yang tadi digambarkan Quran saja Allah mengatakan apa? Allah mencintai. Kalau sudah cinta itu berarti Allah senang, Allah suka, Allah sayang. Nah apa ini akan kita abaikan? Apakah ini akan kita sia-siakan kecintaan Allah? Ya, Allah menawarkan cinta dari dirinya untuk kita manakala kita bersih. Allah menawarkan rasa sukanya kepada kita ya, ketika kita tuh melakukan bersih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah inilah mungkin kalau saya perhatikan, mungkin kita sama-sama memperhatikan kenapa ya di negeri kita ini susah nilai bersih itu diangkat. Karena itu tadi, nurani cinta itu tidak menyentuh, tidak disadari dan tidak diambil sebesar-besar nilai rasa yang merupakan kehormatan, kemuliaan. Cinta Allah itu kan kemuliaan, senang Allah itu kan suatu nilai yang nikmat ya. Sukanya Allah kepada kita kan suatu hal yang sebetulnya tidak bisa dihargai dengan apapun. Jadi kalau gitu bagaimana? Manfaatkan nilainya itu seperti itu. Salah satunya apa? Bersih tadi. Nggak usah dikaji-kaji mau orang mau apa, yang penting begitu kita tengok, kenapa? Saya ingin dicintai Allah, bikin dia, saya ingin dicintai Allah. Nah kalau ini menjadi dasar saja. Jadi makanya kembali kepada kita tadi, kenapa itu sulit dilakukan? Ya kita nggak usah dulu kaji mau godaan setan, mau apa, mau itu. Tapi ketika kita memfokuskan perasaan kita bahwa kecintaan Allah begitu besar pada nilai kebersihan, insya Allah saya pikir kita nggak akan peduli bagaimanapun. Yang penting prioritas cinta Allah kita kedepankan nomor satu di dalam jiwa hati kita itu. Nah yang kedua tadi bahwa betapa ya Rasulullah menggambarkan bahwa diangkat pada sisi keyakinan iman. Nah kalau sudah iman bicara, maka pada dasarnya ketaatan begitu gampang ya. Mungkin kalau kita bisa kaitkan di iman di luar dasar kebersihan kita ya, kecintaan Allah, hal yang kita ingin gapai, malah ini yang jauh lebih mantap lagi di dalam batin kita untuk senantiasa bersih di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Dan sisi lain bahwa ternyata ya akhirat kita pun ya berpengaruh dan dipengaruhi oleh sisi kebersihan ini juga, bahwa nilai surga, apalagi kalau kita lihat ya, satu sisi yang pernah selalu kita dengar oleh dari guru-guru kita, hadis Rasulullah ketika Rasul lewat di satu pertapakan kuburan itu kan ya, lewat pertapakan kuburan berhenti Rasulullah ya, berhenti dulu kata Rasul ya, diambillah pelepah kurma itu, diletaklah ya. Kenapa? Ini diazab kata Rasulullah, ada dua ini orang meninggal di sini nih, begitulah artinya pernah ada dua jenazah dikubur ya, dua-duanya kena azab. Yang satu karena namimah ya, namimah dia itu mengadu domba, mulutnya itu tajam kali, rusak orang dibikinnya. Orang tadi damai bertempur orang dibikinnya, orang tadi damai tawuran orang dibikinnya. Nah tadi bertetangga akur, jadi akhirnya apa, tak cakapan dibuatnya gara mulutnya itu. Nah yang kedua ini baulnya tidak bersih, pipisnya tidak bersih. Artinya apa? Dia main tembak sana tembak sini aja, nggak ada istinjaknya itu kita bilang. Nah inilah tidak bersih itu, sampai sejauh itu resiko daripada nilai bersih yang
ya ditawarkan oleh agama kita, subhanallah ya. Inilah kalau kita lihat betapa Islam agama bersih, agama yang indah, yang memang kalau kita mau secara ya rutin berpegang pada prinsip yang digambarkan ini tadi, ya saya pikir nampak itu ya, orang mana yang bersih dan apik penampilan diri, ya lingkungan